Kan ini agenda sidang dan keputusannya seperti apa? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Siang ini kami dari tergugat 1 dan tergugat 2 menghadiri persidangan bahwa sesuai dengan penetapan majelis hakim mengenai pertahuan prestasi sesuai dengan telah diajukan oleh pihak penggugat telah dicabut secara resmi. Ini sebenarnya kami inginkan supaya pencabutan itu melalui mekanisme, bukan di media. Jadi dengan adanya pencabutan berdasarkan penetapan majelis hakim dan itu silahkan ke media, itu yang benar. Hanya masalahnya kami melihat bahwa ke depan, ya mari kita serius. Selama ini kami anggap ini kontestasi adalah komedi. Untuk ke depan kami akan serius untuk mendampingi klien kami Dr. Reja. Komedi maksudnya gimana tuh? Jadi begini, jadi selama ini kan kami bercanda ya, Ya. maka melihatnya sebagai komedi, jadi komedi prestasi sudah selesai. Dan selanjutnya kami nggak bisa lagi seperti yang lalu itu, seperti kita pikir nggak bisa lagi. Mulai hari ini kami harus kembali ke habitat kami sebagai advokat. Ya, kami akan ngomong serius, bicara lagi seperti yang lalu. Kalau yang lalu kan suka bercanda ya. Iya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, pencabutan gugatan ini sekaligus membuktikan bahwa tidak ada perjanjian atau kesepakatan pemberian uang manfaat. Ini membuktikan. Jadi kami berharap kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim perkara 362 dan 363 supaya ini dicatat, ya, dicatat dalam memori mereka bahwa tidak ada perjanjian uang manfaat. Ini sah ya, tidak ada perjanjian. Kalau itu dicatat, ya. Yang ketiga sih ingin saya sampaikan adalah kemarin media kan sudah tanya strateginya penggugat ini, strateginya apa, rahasia ya. Saya buka rahasianya ya, buka rahasia. Kita perhatikan sengaja dibikin eksepsi 1-2 halaman sehingga jaksa penuntut umum sama hakim itu majelis hakim harus membacanya itu untuk saat itu kan makan waktu ya. Sehingga sekarang sudah 1 bulan lebih penahanan ya, hanya putusan sela yang didapat. Ya, bisa bayangkan kalau satu banding hanya untuk menetapkan putusan sela harus butuh waktu 1 bulan lebih. Bagaimana menentukan pokok perkaranya? Bisa jadi nanti waktu Natal baru bisa putus. Sehingga sebelum waktu penahanannya habis, kita malah bisa bebas. Jadi saya takut ini strateginya. Jadi kami berharap kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim supaya diadakan sidang 3 kali lah seminggu. Supaya cukup waktu, karena saya hitung-hitung tinggal 56 atau 27 hari lagi penahanannya. Jadi kalau bikin sekali seminggu, ya Natal harus selesai. Dan kita harapkan 3 kali seminggu lah. Ya, supaya strategi mereka itu bisa dikalahkan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh majelis hakim. Ya, jadi itu. Tapi lega tidak Bang dengan akhirnya mereka si penggugat mencabut gugatan? Baik, saya sampaikan lah ya, kalau dari awal gugatan itu kami sebagai penasihat hukum dari kita, dari Reja merasa ini gugatan main-main. Awalnya kita kan katakan modus, ternyata benar kan, bahwa tidak dapat menghentikan tindak pidana kita berjalan. Yang kedua, prinsipal harus wajib bertemu, wajib datang, harus kita terbuka. Ternyata memang tidak ada kewajiban seperti itu. Maka kita anggap, nah kalau memang tidak ada kewajiban untuk bertemu, tidak apa-apa yang mesti diseriuskan dalam hal ini. Gitu. Nah yang ketiga, ya seperti tadi disampaikan bahwa semua yang menjadi dakwaan itu adalah hak perjanjian katanya. Ternyata ini dicabut, perjanjian itu tidak ada. Di atas kertas, di atas apa, tak ada, dicabut. Nah, jadi kita harapkan, ya kami merasa main-main juga tadinya. Akhirnya putusannya oleh pengadilan tadi kita hormati bersama. Kita terima apa yang sudah menjadi keputusan majelis hakim bahwa gugatan itu dicabut dan perkara 489 itu dianggap selesai. Selesai di situ, tapi babak kedua ini kita dipidana akan berlanjut. Jadi harapan kami pada saat pidana nanti haruslah kita teman-teman, ada pendukung, ada pihak yang lain, ya harus tertib. Tidak ada lagi sorak ngerai. Apalagi kita dari pihak korban akan membeberkan semua masalah apa yang menjadi dakwaan terhadap kita. Jadi semua teman-teman, semua pendukung hormati pengadilan berjalan seperti kita menerima seperti ini.
Itu aja. Ada lagi? Mediasi gagal. Sorry bang. Berkaitan dengan pencabutan gugatan ini secara resmi sudah sah. Gugatan sudah dicabut dan sudah ditetapkan oleh majelis hakim itu memang hak dari penggugat, bukan dari kami tergugat, tapi hak penggugat. Namun kemungkinan penggugat mengetahui banyak kelemahan-kelemahan terhadap gugatan kontestasi. Daripada nanti putusannya sia-sia, makanya gugatan segera dicabut. Itu ya, mungkin gitu. Jadi kami tegaskan bahwa pencabutan gugatan ini bukan perdamaian. Ya, tegas kami nyatakan bahwa pencabutan itu bukan perdamaian, tapi kelemahan pihak penggugat untuk mengajukan gugatan. Jadi kalau Makanya dicabut. kalau dia lanjutkan dia akan kalah. Tidak ada lagi. Semoga dilanjutkan. Akan Kemungkinan 99,9% kalah. Itu yang saya katakan ya, bahwa pencabutan ini ada senangnya, ada tidak senangnya. Ya. Kecewa kalau bilang itu kecewa nggak pakai perasaannya. Kami senangnya masalah tugas kami selesai, makanya saya pakai yang berbunga-bunga ya. Bahwa kami senang bahwa ini tugas kami selesai. Yang kami kecewa, kami sudah siapkan jawaban 200 halaman. Waduh. Tapi tidak sempat kami bacakan dalam persidangan, sehingga kami sangat kecewa. Itu membuat 200 halaman ini kan membuatnya sih nggak susah, tapi kan kertas itu cukup mahal juga pakai top surat. Jadi kecewanya kami sih tidak sempat kami bacakan kepada, sehingga media tidak tahu apa jawaban kami dalam perkara ini. Padahal hari ini kami mau berikan jawaban setelah dibacakan gugatan. Iya. Kami yang memberikan jawaban itu langsung. Dan nunggu-nunggu minggu depan. Tapi itu makanya sangat disayangkan dicabut ya. Tapi ya sudah, kita selesaikan komedi kontestasi ini. Kita akan masuk ke pidananya Kamis besok, lusa. Kamis besok RG sendiri pasti akan enggak? Pasti hadir. Kalau sehat. Kalau nggak ada halangan, kalau nggak ada halangan ya. Karena seperti dikatakan rekan kami, singa dan harimau sudah diikat, sudah dikandangin. Jadi aman lah pokoknya datang ke sini. Tinggal media lah, media kan baik-baik semua ya. Bang, penegasan aja, boleh dibilang nggak sih RG menang dalam kasus Wan Prestasi? Dokter Reja, boleh dibilang menang nggak dalam kasus ini? Ya, Ya, belum apa-apa sudah dicabut, gimana mau dikatakan menang kalah? Artinya Nilai gini, sendiri lah. Iya. Nah, menang kalahnya itu kan majelis hakim menentukan bahwa mengabulkan pencabutan itu. Tapi kami merasa ada penetapan di situ bahwa itu dia wajib membayar biaya perkara. Ya. Keluarkan anggaran untuk itu. Ya, kalau kita menilai sesuatu yang menjalankan itu ya bukan menang kalahnya, tapi ada kewajiban yang harus membayar biaya perkara. Tadi sudah sebutkan majelis hakim. kau yang Ya. mulai, kau Kau yang yang mengakhiri. Jadi bukan masalah menangnya, tapi seperti saya katakan tadi ya, dengan dicabutnya gugatan non-prestasi, berarti kan terbukti tidak ada kesepakatan Iya. perjanjian. Itu kan selama ini didengung-dengungkan bahwa itu bukan pemerasan, itu adalah perjanjian kesepakatan. Kesepakatan. Tapi dengan dicabutnya jelas tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan, sehingga jaksa penuntut umum maupun majelis hakim pidana bisa lebih mudah menyimpulkan nantinya bahwa memang ini adalah murni tindak pidana pemerasan. Ya, Baik. keuntungannya di situ. Ya, kalau untung yang lain nggak ada lah untung. Bang, Ya. pihak sana kan bilang bahwa ini adalah strategi agar mereka konsentrasi di kasus pidananya, bukan perdata. Ini kan versi kan perdata bang ya. Nah, jadi mereka ingin menyelesaikan satu persatu dulu, seperti itu. Makanya ketika eksepsi mereka kemarin ditolak, akan terus maraton sidang itu kan, entah seminggu sekali atau tadi abang usul seminggu 3 kali kan. Nah, ini adalah strategi dia agar mereka itu bisa lebih konsentrasi seperti itu. Dan kedepannya tidak menutup kemungkinan juga ini akan diajukan kembali seperti apa? Baik, masalah ini pengadilan tidak pakai strategi ya. Fakta-fakta dan bukti-bukti hukum itu yang perlu dipertahankan di pengadilannya. Bukan strategi. Kalau strategi gugat sana, lapor sini, itu bukan strategi namanya, tapi konyol. Jadi di pengadilan ini kalau kita bersidang, khususnya di perdata ini, bukti-bukti tertulis. Sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya kalau sidang perdata silakan jalan, pidana silakan jalan. Toh ada tim kok. Tidak semua tim mesti di pidana, bisa ke perdata. Karena itu hanya dokumen-dokumen. Tidak ada menyangkut masalah hal-hal yang sangat prinsipal. Karena komil perdata itu. Ya, saya tambahkan ya.
ini kasus hukum. Jadi hukum itu seperti disampaikan teman saya tadi kan, jadi itulah kasus hukum. Kalau strategi itu ditinggalkan melalui perang, ya. Tapi di sanalah strategi bagaimana memenangkan. Tapi karena disebut strategi, ini tanda tanya buat kami, ya. Sebab di hukum ada strategi. Kalau dipakai di hukum strategi berarti ada maksud, ya. Itu tadi yang saya katakan. Maksudnya bagaimana supaya masa penahanannya lewat, bebas, ya itu strategi. Jadi kalau bisa sidangnya bikin sekali 2 minggu, pasti bebas. Kalau sidangnya sekali 2 minggu, tapi kalau dibikin 3 kali seminggu, strateginya ya, ada strategi. Bicara strategi itu ada penerima. Sebenarnya secara implisit sudah jelas dia mengakui keperluan itu. Namun untuk menutupi itu semua, bicara bahwa itu strategi. Justru nanti kami dari pihak Reza Gratis yang akan menggugat, bukan mereka yang akan menggugat. Tapi dia ini dengan mereka. Siap, Bang. Siap, Bang. Makasih.